Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama guru kita siapa? Pak Eka Sutirta. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik sekali bukan? Alhamdulillah, semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu diberkahi Allah dan selalu dalam kesuksesan, amin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu melanjutkan pelajaran puisi, yaitu memilah unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu macam-macam, ya kita harus bisa memilah. Ini unsur batin, ini unsur fisik. Nah, kita pilah-pilah. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun dari puisi yang dibaca dan diperdengarkan. Ya. Nah, nanti berarti ada puisinya. Nah, bagaimana? Sudah siap? Jangan ngantuk, selalu semangat. Oke? Nah, baiklah, unsur-unsur puisi itu anak-anak ya meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi apa? Berfungsi sebagai unsur fisik puisi. Yakni apa unsur fisik puisi itu? Yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca, karena sifatnya tersurat, tertulis, nampak. Di samping itu ada pula unsur batin. Unsur batin apa itu? Unsur batin unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Nah, bagaimana untuk menemukannya? Untuk menemukannya, kamu harus memahami puisi itu dengan baik. Dengan cara apa? Nah, ya dengan membaca terus difahami. Dengan cara demikian akan tersingkap unsur batin yang di dalamnya meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Tema apa itu tema? Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan misalnya, maka puisinya tersebut bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, puisi yang akan terlahir adalah puisi bertema kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan untuk memproses ketidakadilan, tema puisinya adalah protes atau kritik sosial. Nah, perasaan cinta atau patah hati yang kuat juga dapat melahirkan tema cinta atau tema kedukaan hati. Karena apa? Karena cinta itu tema tersurat dalam keseluruhan isi puisi. Persoalan-persoalan yang diungkapkannya merupakan penggambaran suasana batin penyair. Nah, tema tersebut bisa pula berupa perasaan penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya. Dalam hal ini puisi berperan sebagai apa? Berperan sebagai sarana protes ataupun sebagai ungkapan simpati dan keprihatinan penyair terhadap lingkungan masyarakatnya. Nah, ini unsur-unsurnya. Unsur fisiknya itu ada tipografi, diksi, imajinasi, kata konkret, majas, versifikasi. Unsur batinnya itu ada tema, perasaan, nada, amanat. Nah, perhatikan puisi berikut. Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bakhtiar. Kalian baca sendiri ya. Nah, perhatikan kembali puisi Gadis Peminta-Minta tadi. Tema kemanusiaan
melingkup puisi tersebut. Penyair dalam puisinya bermaksud apa? Bermaksud menunjukkan betapa tingginya martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembacanya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Perbedaan kekayaan, pangkat, dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi sebab adanya pembedaan perlakuan terhadap seseorang. Seperti dalam puisi tersebut, penyair bersikap membela martabat kemanusiaan gadis peminta-minta yang disebutnya sebagai gadis kecil berkaleng kecil. Sebagian besar orang boleh menganggap bahwa pengemis kecil yang meminta-minta di pinggir jalan sebagai sampah masyarakat, sebagai manusia yang tidak berharga. Akan tetapi penyair mengatakan dengan tegas bahwa martabat gadis peminta-minta itu sama derajatnya dengan martabat manusia yang lain. Sekarang kita perhatikan puisi Hujan Bulan Juni yang pertemuan yang lalu sudah dibahas oleh Sapardi Djoko Damono. Ya, kalian baca ya puisi ini. Jelaskan tema puisi Hujan Bulan Juni dan gadis meminta-minta. Apakah maksud penyair dalam masing-masing puisinya itu? Apa yang menyamakan dan membedakan dari tema kedua puisi itu? Tema dari puisi Hujan Bulan Juni adalah ketuhanan. Karena apa? Keseluruhan isi puisi adalah memuji Tuhan yang telah menurunkan hujan di bulan Juni, sehingga alam dapat merasakan kesegaran di tengah-tengah musim kemarau. Bulan Juni itu biasanya masih kemarau. Hujan biasanya mulai Oktober sampai Maret, disingkat Kalau panas kemarau itu April sampai September. Sedangkan tema dari puisi Gadis Meminta-minta adalah kemanusiaan. Karena apa? Keseluruhan isi puisi menggambarkan sisi kemanusiaan, bahwa martabat gadis meminta-minta itu sama dengan martabat manusia lainnya. Sekarang yang menyamakan apa? Yang menyamakan tema kedua puisi itu adalah ungkapan penggambaran suasana batin penyair terhadap keadaan sekitarnya. Sekarang yang membedakan adalah puisi Hujan Bulan Juni menggambarkan suasana alam ketika hujan yang turun di musim kemarau. Musim kemarau terus hujan. Sedangkan puisi Gadis Meminta-minta menggambarkan suatu keprihatinan dan simpati kepada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana, sudah jelas kan? Sekarang perhatikan puisi Sajak. Judul puisinya itu Sajak oleh Sanusi Pane. Kalian baca sendiri. Puisi Sajak terdiri atas berapa larik dan berapa bait? Jawabnya, puisi Sajak termasuk dalam jenis puisi baru. Jadi sehingga tidak jelas jumlahnya, sehingga jumlah baitnya tidak ada aturan khusus seperti halnya puisi lama yang hanya terdiri 4 bait. Biasanya itu puisi Sajak terdiri dari 1 bait saja dan 14 larik, 14 baris. Apa arti sajak dalam puisi tersebut? Bagaimana amanat yang ingin disampaikan penyair dalam puisi Sajak? Jawabnya adalah arti sajak dalam puisi tersebut adalah puisi. Sedangkan amanat yang ingin disampaikan penyair dalam puisi Sajak adalah apa? Dalam penulisan puisi ini harus memperhatikan bentuknya dan pilihan kata-katanya. Tidak hanya mengutamakan isinya saja, kata-katanya juga dipilih. Misalnya amanat itu tampak pada larik ini, dalam bentuk kata nan rancak, dicari timbang dengan pilihnya. Sekarang menurut sang penyair, Sajak itu harus menggoncang hati nurani pembacanya. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan-alasannya. Kalau menurut Pak Eka ini, saya setuju dengan pendapat yang sang penyair itu. Karena apa? Karena Sajak tidak hanya merupakan ungkapan hati seorang penyairnya saja, tetapi juga pembaca dapat merasakan ungkapan tersebut dengan pilihan kata-kata sang penyair yang menyentuh perasaan
pembacanya. Bagaimana pernyataan-pernyataan penting penyair tentang sajak dalam puisi itu? Jelaskan secara naratif, diuraikan. Pernyataan-pernyataan penting penyair tentang sajak di dalam puisi itu menitik beratkan tentang cara menulis sajak yang baik dan benar, dan tidak hanya mengungkapkan perasaan saja. Misalnya kata ini dalam bentuk kata nan rancak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penyusunan puisi itu tidak asal mengambil pilihan kata. Ada lagi kata ini, rasa bujangga waktu menyusun, kata yang datang berduyun-duyun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam puisi dalam menyusun akan banyak sekali kata yang ingin digunakan. Penyair harus dapat memilih kata yang tepat agar apa? Agar kata-kata tersebut dapat harus berguncang hati nurani, yaitu yang dapat membawa pembaca ke makna yang disampaikan oleh penyair. Sekarang tugas ya, tugasnya hampir sama dengan penjelasan tadi. Tugasnya itu jelaskan tema puisi Hujan Bulan Juni dan Gadis Peminta-minta. Apakah masuk penyair dengan masing-masing puisinya itu? Apa yang menyamakan dan membedakan dari tema kedua puisi itu? Jelaskanlah. Sekarang tugas kedua ini ya, dibaca sendiri, ditulis, kemudian dijawab. Terima kasih ya, tidak usah lama-lama. Yang penting kalian merasa mudah dalam belajar, senang belajar, dan tetap belajar. Dan yang penting barokah dan sukses. Semoga kalian selalu dalam kesuksesan. Amin. Bagaimana ya? Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.